Kita ke berita lain pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengunjungi Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Kiai Tapa, Jakarta. Menurut Fadlizon, lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak termasuk dalam Jalan Kiai Tapa. Padahal BPN Jakarta Barat dan juga sertifikat tanah menyebut tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Usai menemui pihak Rumah Sakit Sumber Waras, Fadlizon menyebut meski secara administrasi di dalam sertifikat hak guna bangunan atau HGU, lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dibeli Pemprov masuk ke kawasan Kiai Tapa, namun secara fisik lahan tersebut tidak masuk ke dalam kawasan itu. Dari pantauan selain pintu utama dari Jalan Kiai Tapa, tidak ada lagi akses lain untuk masuk ke dalam kawasan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun Fadlizon menjelaskan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras letaknya di Tomang Utara. Ya memang dari kemana yang dipermasalahkan mereka itu? Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tejo Negara juga menyebut bahwa lahan yang dibeli Pemprov DKI adalah Jalan Kiai Tapa. Selain itu dalam kunjungannya Fadlizon juga melihat surat tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang hasilnya akan diserahkan kepada Komisi 3 DPR untuk dibahas. Sebelumnya pembelian Rumah Sakit Sumber Waras menimbulkan beda pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Ketua BPK Hari Azhar Aziz. Ahok menilai temuan BPK yang menyatakan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras sebesar Rp25,75 triliun keliru karena didasarkan pada penentuan nilai jual objek pajak. Disebut di Jalan Kiai Tapa, tetapi secara fisik saya melihat memang ini jalannya bukan di Jalan Kiai Tapa, lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI itu. Ya, karena maksudnya itu karena masuknya dari Jalan Kiai Tapa. Ya, hari ini Komisi Hukum DPR akan mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk meminta penjelasan terkait audit Rumah Sakit Sumber Waras. Untuk informasi selengkapnya kita langsung saja bergabung dengan Egit Hapsari yang akan melaporkan langsung dari kantor BPK. Ya Egit, apakah Komisi 3 sudah hadir dan apa saja yang akan dibahas oleh kedua pihak? Elvita, menurut informasi yang kami terima, Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR akan mengunjungi kantor BPK siang nanti, tepatnya pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam kunjungan ini DPR akan memintai secara langsung penjelasan dari BPK mengenai hasil audit, mengenai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang memang selama ini menjadi polemik di berbagai media dan juga di tengah masyarakat. Dan nantinya kunjungan ini akan diketuai oleh Desmond J. Mahesa, legislator Partai Gerindra yang juga berperan sebagai Ketua Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi 3 DPR. Dan nantinya setelah mengunjungi BPK dan meminta penjelasan langsung dari BPK, DPR akan memutuskan perlu atau tidaknya memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke DPR untuk menjelaskan kembali seputar polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini. Namun perlu Anda ketahui pula bahwa kemarin tepatnya hari Selasa lalu Wakil Ketua DPR Fadlizon juga sempat meninjau langsung lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan pada saat kunjungannya kemarin Fadlizon melihat secara langsung bukti-bukti formal seperti sertifikat dan juga sertifikat PBB mengenai Rumah Sakit Sumber Waras ini, dan menurutnya masih banyak hal yang perlu diklarifikasi dan juga diverifikasi terkait dengan polemik sumber waras ini, karena ia menyebutkan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki dua jenis kepemilikan. Yang kepemilikan pertama ini dimiliki oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras, dan kepemilikan kedua ini dimiliki oleh Xing Ming Hui. Dan namun di PBB atau Pajak Bumi Bangunan memang hanya tertera satu PBB, yakni yang beralamat di Jalan Kiai Tapa. Namun nampaknya Wakil Ketua DPR Fadlizon masih enggan mengakui bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini terletak di Jalan Kiai Tapa. Beberapa hari yang lalu juga Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tejo Negara menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi terkait polemik ini. Ia menyebutkan memang ada dua jenis kepemilikan di Rumah Sakit Sumber Waras ini, dengan lahan pertama seluas 3,6 hektar dimiliki oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan berlokasi di Jalan Kiai Tapa, sedangkan kepemilikan kedua ini dimiliki oleh Yayasan Xing Ming Hui seluas 3,3 hektar yang berlokasi di Jalan Tomang Raya.
Namun ia menjelaskan bahwa yang dijual kepada Pemprov DKI ini adalah lahan yang seluas 3,6 hektar yang beralamat di Jalan Kiai Tapa. Selain itu ia juga menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam penjualan lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini, karena Sumber Waras pun menjual lahan kepada Pemprov DKI Jakarta berdasarkan dengan nilai jual objek pajak atau NJOP tahun 2014 senilai Rp20.755.000 per meter persegi. Bahkan ia menyebutkan dengan penjualan lahan ini justru negara diuntungkan karena berdasarkan negosiasi antara Pemprov DKI Jakarta dan juga dari pihak Sumber Waras sendiri, Sumber Waras bersedia untuk mengurangi biaya gedung atau bangunan senilai Rp25 miliar dan juga menggratiskan biaya-biaya administrasi dan juga pengurusan surat, sehingga dalam hal ini negara dan juga Pemprov DKI Jakarta memang seharusnya diuntungkan dari pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras ini. Namun lagi-lagi BPK menegaskan adanya kerugian negara senilai Rp191 miliar terkait pembelian ini. Bahkan Ketua BPK Hari Azhar menantang Ahok agar menaikkan hal ini ke pengadilan apabila Ahok merasa audit BPK ini tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Nah, berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Bang Yusril udah baik hati, kasih tahu. Saya kan bilang BPK kayak Tuhan Allah. Bang Yusril udah bilang kalau audit BPK itu nggak bisa dievaluasi dari siapapun. Nggak ada kalau gugat ke MK menghilangkan pasal wewenang BPK. Itu lain kasus. Jadi kalau kamu tidak puas dengan hasil audit BPK, bukan ngadu ke pengadilan, tetapi Anda mengadu ke Majelis Kehormatan. Tapi waktu saya mengadu dia balas, dia tidak manggil saya sampai 8 bulan. Pas saya protes, barulah kemarin saya terima suratnya. Begitu habis saya protes, besoknya datang surat. Saya nggak tahu backdate atau enggak, dimundurin kira-kira seminggu tanda tangannya. Majelis itu mengatakan, mohon maaf, Anda tidak dipanggil karena tidak perlu. Kamu kalau ngadu kehilangan barang ke polisi, kamu dipanggil duluan nggak dari polisi? Karena kamu akan ditanya polisi, lu hilangnya kenapa hilang, kenapa lu ngadu? Ini masa saya ngadu ke BPK, kagak dipanggil. Ya, demikian yang dapat kami laporkan dari kantor BPK Jakarta. Kembali ke Anda, Elvita, di studio. Ya, Egit Hapsari, terima kasih untuk laporannya, Egit. Pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketua Yayasan Sumber Waras Kartini Mulyadi kembali hadir di gedung KPK untuk memberikan keterangan terkait pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ini adalah pemanggilan kedua Kartini setelah Senin pekan lalu dirinya memberikan keterangan terkait kasus yang sama. Kartini hadir di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi dan tidak memberikan sedikit pun keterangan kepada awak media. Kartini dimintai keterangan penyidik KPK sebagai terperiksa dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hingga saat ini KPK masih menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan lahan tersebut seperti yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hasil audit investigasinya. BPK menyebut pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta merugikan negara sebesar Rp191 miliar. Namun KPK tidak menjanjikan hasil audit BPK sebagai satu-satunya bukti dan terus menganalisa kasus dugaan korupsi tersebut. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Muhammad Taufik dan Mary Hotma terkait dengan dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi. Diduga ada sejumlah nama anggota balik lainnya yang menerima suap untuk memuluskan Raperda kewajiban membayar retribusi terkait dengan reklamasi sebesar 5%. Gadis Bianca akan melaporkan informasi selengkapnya dari Gedung KPK Jakarta. Gadis, apakah pemeriksaan Taufik dan Mary Hotma sudah selesai? Zilvia, hingga saat ini pemeriksaan Muhammad Taufik dan juga Mary Hotma, Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Keduanya sudah diperiksa selama 5 jam, namun hingga saat ini belum ada satupun dari keduanya yang keluar dari gedung KPK. Adapun penyidik KPK hari ini juga memanggil sejumlah nama lainnya, yakni adalah Kepala Subbagian Raperda DKI Jakarta, Dameria Huta Galung, anggota DPD RI, Nono Sampono, Ajudan Muhammad Taufik, Riki Sundani, dan juga
salah satu karyawan PT APL yang saat ini sudah menjadi tersangka, Trinanda Prihantoro. Namun baru saja Trinanda Prihantoro ini selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dan keluar dari gedung KPK sekitar 10 menit yang lalu. Selain itu juga KPK hari ini menghadirkan salah satu tersangka, yakni adalah Muhammad Sanusi, penerima suap anggota dari Badan Legislasi yang menjadi tersangka ketika operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK di salah satu pusat perbelanjaan. Dan hingga saat ini pun kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak pimpinan KPK maupun juga Biro Humas KPK terkait dengan pemeriksaan ini dan perkembangan dari kasus suap pembahasan Raperda Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Pesisir Utara Pantai Jakarta. Zilvia. Garis, apa sebetulnya kaitan M. Taufik dan Mary Hotma dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi? Zilvia, M. Taufik dan Mary Hotma dipanggil sebagai kapasitasnya dalam menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta. Para penyidik KPK ingin mengetahui sejauh mana perkembangan atau proses pembahasan Raperda Zonasi Tata Ruang Kewilayahan Pesisir Pantai Utara Jakarta dan juga pulau-pulau kecil atau pulau-pulau reklamasi ini dibahas di Badan Legislasi tersebut. Sementara ini memang diputuskan atau sementara diberhentikan karena ada terkuak kasus suap yang menjerat nama Muhammad Sanusi yang juga adalah adik dari M. Taufik sendiri. Dan selain itu juga para penyidik KPK ingin mengetahui apakah benar memang ada dugaan anggota anggota balik lainnya yang memang tersangkut kasus suap yang sama, karena disinyalir memang ada aliran dana suap yang mengalir ke kantong anggota Badan Legislasi karena para pengusaha ini ingin memuluskan Raperda tentunya untuk menguntungkan para pengusaha selain juga untuk mengurangi retribusi yang diwajibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 15% menjadi 5%. Untuk sementara demikian, Zilvia kembali ke studio. Gadis Bianca melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.